Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar. Pada video kali ini, kita akan mencoba berlatih kembali soal menentukan harga KC. Ya, tentu dengan soal yang berbeda. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi. Sebelum kita membahas, kita diingatkan lagi tentang konstanta kesetimbangan KC. Ya, ini sudah diulang-ulang. Mudah-mudahan jadi selalu ingat. Kita perhatikan soalnya. Kita akan membahas soal manipulasi K. Ya, pembahasan tentang manipulasi K ini ada pada video sebelumnya. Sudah dijelaskan, tetapi ini adalah soalnya untuk berlatih. Jadi kita akan membahas efek penjumlahan pada reaksi kesetimbangan. Kita lihat soalnya. Pertama, kita punya persamaan reaksi kesetimbangan, yaitu 2CO2 gas menghasilkan reaksi kesetimbangan. Hasilnya adalah 2CO ditambah gas O2. Kemudian diketahui harga K1-nya. Ini juga sudah bisa difahami ya, bahwa ini adalah produk dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi reaktan yang dipangkatkan koefisien. Ini sudah diberikan dalam soal. Kemudian yang kedua adalah reaksi kesetimbangan 2H2O gas terurai menjadi 2H2 gas tambah O2 gas. Kemudian diberikan harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan kedua. Pertanyaannya adalah tentukan hukum kesetimbangan untuk reaksi di bawah. Jadi ada reaksi di bawah nih, CO gas ditambah H2 gas yang bereaksi menghasilkan reaksi kesetimbangan. Produknya adalah CO gas tambah H2O gas. Dan pertanyaan lanjutannya adalah hubungan antara K1 dan K2 di atas. Kemudian pertanyaan yang tadi pertama adalah bagaimana K3, ya, K3 dari persamaan reaksi ketiga. Kita akan tuliskan apa yang kita miliki dan apa yang diinginkan oleh soal. Ya, kita lihat di sini. Jadi yang kita miliki dari soal, kita ketahui tadi sudah kita salin ulang ya, data dari atas ini di soal. Kemudian yang diinginkan oleh soal yaitu adalah menentukan harga K3. Nanti ada dua cara dan itu memberikan penerapan ya dari penjelasan video kita sebelumnya. Nah, kita perhatikan persamaan 1 dan 2, kemudian ada persamaan ketiga yang kita ingin cari harga K-nya. Perhatikan pada persamaan ketiga, ya, setiap reaktan dan produknya. Kita mulai dari reaktan. Reaktan kita miliki pada persamaan ketiga, yaitu CO2, letaknya di sebelah kiri, banyaknya 1 mol, karena koefisien itu menyatakan mol. Ya. Kemudian pada persamaan soal yang diberikan oleh soal, CO2 itu juga ada pada persamaan ke-1, tetapi jumlahnya ada 2. Jadi posisinya sudah sama. Ya, CO2 pada soal yang ditanyakan itu posisinya di sebelah kiri sebagai reaktan. Kemudian pada soal yang diberikan sebagai data, persamaan reaksi kesetimbangan, CO2 juga ada di sebelah kiri sebagai reaktan. Hanya jumlahnya yang tidak sama. Karena itu persamaan ke-1, untuk reaksi kesetimbangan persamaan reaksi ke-1, itu kita bagi 2. Sehingga kita nanti dapatkan persamaan reaksi ke-1 yang baru setelah dibagi 2 adalah menjadi CO menghasilkan CO2 menghasilkan CO ditambah setengah O2. Karena kita perhatikan lagi sebelumnya, sebelum dibagi, CO2-nya ada 2, kemudian CO-nya ada 2, oksigennya ada 1. Ketika kita bagi 2, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah CO2-nya 1, CO-nya 1, dan oksigennya setengah koefisiennya atau setengah mol. Gitu ya.
Nah, barusan kita menyamakan jumlah CO2 di soal dengan data persamaan reaksi kesetimbangan yang diberikan pada soal. Berikutnya, kita akan tuliskan pada persamaan reaksi kesetimbangan pertama tadi, maka kita peroleh K1-nya adalah produk pangkatkan koefisien dibagi reaktan, pangkatkan koefisien. Maka kita dapatkan CO dikali O2 pangkat setengah, ya, karena koefisien O2-nya setengah, dibagi konsentrasi CO2, pangkatnya 1 tidak dituliskan. Ini mudah-mudahan cara menuliskan K ini sudah paham karena sering diulang-ulang, ya. Berikutnya kita perhatikan, nah, H2 sebagai reaktan di soal yang ingin kita jawab, ternyata ada juga pada persamaan reaksi kedua, ya, yaitu sebanyak 2. Letaknya di sebelah kanan, jadi beda posisi. Kalau pada soal yang ingin kita selesaikan, ya, tetapi di persamaan reaksi yang diberikan oleh data soal, posisinya sebagai produk. Sementara pada soal yang mau kita selesaikan sebagai reaktan. Karena itu kita akan usahakan posisinya sama, diubah menjadi sebagai reaktan. Dengan cara apa? Dibalik. Nah, ketika persamaan reaksi ini dibalik, maka posisinya bergeser, dia jadi sebagai reaktan. Jadi sekarang kita sudah lihat posisinya sama, ya, sebagai reaktan ketika kita balik persamaan reaksi kedua dari data soal. Tetapi ada yang berbeda, belum sama, yaitu jumlahnya harus 1 mol kalau yang diinginkan oleh soal yang mau kita selesaikan. Maka dari data soal persamaan reaksi keseimbangan kedua, kita tidak cukup hanya dibalik, jadi kita juga harus membaginya dengan angka 2. Ya, kita lihat nih, kita bagi dengan angka 2, maka tadi H2 yang tadinya sebanyak 2, akan kita bagi dengan 2, dia akan berubah jadi 1. Begitu juga oksigen yang tadinya 1 menjadi setengah, dan H2O yang 2, kalau dibagi 2, dia akan menjadi 1 mol, artinya, atau koefisiennya 1. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti itu, ya. Jadi, persamaan reaksi kedua itu sudah sesuai dengan persamaan reaksi ketiga yang soal ini akan kita selesaikan untuk mencari konstanta kesetimbangannya. Nah, karena letaknya ini sudah kita sesuaikan, reaktannya sudah sama, kita dapatkan pada data persamaan reaksi ke-1 dan kedua. Berikutnya, kita akan tuliskan dulu harga K untuk persamaan reaksi kesetimbangan kedua. Yaitu K2-nya adalah H2O produk dipangkatkan koefisiennya, 1 tidak dituliskan dibagi reaktan, ya. Ini juga sama, sudah paham, ya. Mudah-mudahan ini sudah paham. Kemudian kita ambil persamaan konstanta kesetimbangan reaksi kesetimbangan 1. Nah, kita tuliskan di sini, kita ambil lagi tadi sudah kita tulis, maka kita dapatkan harga K untuk masing-masing persamaan reaksi kesetimbangan. Kemudian kita akan coba untuk menjumlahkan kedua persamaan reaksi kesetimbangan di atas, ya. Maka kita akan coret zat-zat yang sama dan letaknya berbeda atau berseberangan. Sebagai reaktan 1 dan satunya lagi sebagai produk, yaitu adalah setengah O2. Kita akan coret, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah CO2 gas ditambah H2 menghasilkan reaksi kesetimbangan, produknya CO gas tambah H2O gas. Ya. Ternyata penjumlahan dari kedua persamaan reaksi kesetimbangan 1 dan 2 hasilnya adalah sama dengan persamaan reaksi kesetimbangan ketiga yang kita akan selesaikan untuk mencari K3-nya atau konstanta kesetimbangan reaksi ketiga. Kita tuliskan dulu konstanta kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan yang ketiga, ya. Nah, ini caranya yaitu produk
konsentrasinya dipangkatkan koefisien masing-masing karena 1, jadi tidak dituliskan pangkatnya, dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Ini juga sama, koefisiennya 1, jadi kita hanya menuliskan konsentrasi masing-masing reaktannya. Kemudian kita ingat pada pembahasan manipulasi K, bahwa apabila persamaan reaksi itu adalah hasil penjumlahan dari dua persamaan reaksi kesetimbangan, maka harga K hasil penjumlahan itu, atau karena ini sama dengan persamaan kesetimbangan ketiga, menjadi K3 ya, maka konstanta kesetimbangan K3-nya adalah perkalian dari konstanta kesetimbangan reaksi 1 dan konstanta kesetimbangan reaksi 2. Kita akan buktikan ini ya. Coba kita lihat apakah betul. Nah, kita lihat tadi bahwa K3 adalah perkalian dari K1 dikali K2 ya. Nah, kita cantumkan K1-nya adalah CO dikali O2 pangkat setengah dibagi CO2. Ini kita tuliskan. Kemudian dikali dengan K2 ya. Nah, itu K2. Kita lihat secara matematik, di sini ada faktor yang bisa kita hilangkan karena dia sama ya, pangkat setengah. Ini pangkat setengah, O2 pangkat setengah, ini juga O2 pangkat setengah ya. Kita coret, maka nanti hasilnya akan kita peroleh seperti itu. Coba kita bandingkan K3 hasil perkalian dari K1 dan K2 dengan K3 yang kita peroleh dari persamaan reaksi yang sudah disediakan oleh soal. Jadi kita bisa mencari K3 itu secara langsung ya melalui persamaan reaksi kesetimbangannya, atau juga bisa dari penjumlahan dua persamaan reaksi. Nah, karena ternyata sama ya, maka berlakulah bahwa bila persamaan reaksi kesetimbangan ketiga merupakan penjumlahan dari persamaan reaksi kesetimbangan ke-1 dan kedua, maka harga K untuk hasil penjumlahan persamaan reaksi tersebut adalah perkalian dari konstanta kesetimbangan persamaan reaksi kesetimbangan 1 dan konstanta persamaan reaksi kesetimbangan 2. Nah, inilah hukumnya atau kaitannya antara K1 dengan K2. Demikianlah pembahasan kita tentang menentukan harga KC berdasarkan latihan soal. Semoga mudah difahami dan makin semangat lagi untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.